Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para Bapak, Ibu, khususnya Ibu Anissa selaku partner saya dan semua Bapak Ibu yang kami hormati. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada siang hari ini. Walaupun hari Ahad, tetapi Bapak Ibu sangat semangat ya untuk melaksanakan sebuah pelatihan ini. Tentunya kita berharap semoga pelatihan ini bisa bermanfaat bagi kita, khususnya kita sebagai guru. Seperti itu. Kemudian sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan, bahwa pada siang hari ini kita akan belajar tentang YouTube, kemudian Google Meet, Jamboard, kemudian Google Classroom, dan nanti akan ada pembahasan dari Ibu Anissa tentang Gmail dan Room Meeting, seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti pepatah ya, tidak kenal maka tidak sayang, maka mari kita kenalan, seperti itu. Saya adalah, ya ini, nama kepanjangan saya Lutfi Adnan Muzamil, lalu saya sebagai guru ya, guru matematika, kemudian di tahun 2019 saya mendapatkan sertifikat sebagai guru Apple, lalu sebagai trainer ya dari Microsoft, praktisi Google Workspace for Education, kemudian Websys EduTech Partner. Websys itu bisa kita katakan ya sebagai sebuah lembaga yang mana bergerak di dalam pendidikan. Kalau konsultasi terkait pendidikan, itu ada lembaga yang namanya Websys. Kemudian trainer, selanjutnya YouTuber. Adapun slogan yang saya miliki adalah memulai inovasi besar untuk mewujudkan generasi cerdas dan pintar. Selanjutnya ada beberapa pengalaman ya yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini ya, yaitu saya selaku sekretaris MGMP Matematika Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Jawa Barat periode 2021, kemarin baru dilantik sampai 2024. Adapun karena ini masa-masa pandemi ya, jadi kegiatan dari MGMP Matematika Provinsi Jawa Barat itu belum begitu berbeda saat belum pandemi, seperti itu. Tapi insya Allah sih kemarin saya sempat dikabari oleh ketua, nanti untuk November nanti akan ada pelatihan, tentunya ya secara online. Semoga saja nanti setelah fix informasi itu bisa saya sebar ke Bapak Ibu sekalian. Kemudian beberapa pengalaman sebagai narasumber ya. Kemudian pada tahun 2000 berapa ini ya? Ya, sebagai instruktur juga ya. Maksudnya ini pelatih ya. Kalau ada ekskul ya saya sebagai instrukturnya. CorelDRAW, komputer, Office 365 dan jurnalistik. Dan tentunya sebelum di sini, maksudnya sebelum ada di Bogor juga saya sering menulis ketika itu saya berada di Semarang ya. Dari mulai koran lokal maupun nasional, seperti itu. Lalu pernah juga bekerja di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Di situ saya sebagai sosialisasi promosi. Jadi kalau misalkan ada pelatihan terkait kehalalan seperti itu, ya saya nanti yang bergerak ke sekolah-sekolah ya di Provinsi Jawa Tengah dan sebagainya.
Ya, dan buku-buku yang sudah pernah saya buat itu tentang ilmu falak, trigonometri, lalu ilmu tajwid, lalu kupas tuntas USBN ya, khususnya saya di matematika tahun 2019 kemarin. Lalu untuk pendidikan formal saya S2 di Unindra ya, mungkin Bapak Ibu yang berasal dari Jakarta bisa mengetahui tersebut ya. Alhamdulillah konplot, kemudian S1-nya matematika juga, tapi di UIN Wali Songo Semarang 3,85. Untuk madrasahnya dulu di keagamaan ya, keagamaan tapi ngambilnya matematika ya, karena hobi ya Ibu Anissa ya. Ya, sebenarnya sih dulu pingin ke Mesir ya, cuma ada beberapa hal ya, akhirnya nggak jadi karena saya hobi matematika, saya masuk ya. Pilihan pertama itu matematika, pilihan kedua bahasa Arab, masuknya ke matematika. Artinya kita seriusin, alhamdulillah dapat IPK seperti ini. Cuma ya sedikit cerita ya, sedikit itu ya, sedikit nyesek ya di hati. Teman saya IPK-nya itu 3,87. Akhirnya dia yang mendapatkan beasiswa S2 di UGM. Akhirnya saya ya udah berkelana. Dan alhamdulillah sudah S2 ya di Unindra. Ini juga bisa dikatakan beasiswa ya. Beasiswa itu kan bisa berbagai cara. Ada yang melalui bidik misi, ada yang melalui LPDP, ada yang melalui ya pokoknya banyak lah. Mungkin Bapak Ibu yang masih ingin ya melanjutkan S2 dan sebagainya, semangat. Saya juga berharap segera melanjutkan pendidikannya ke S3. Apa ya matematika. Seperti itu. Untuk informalnya dari mulai TPQ ya tahun 2000 ya. Kemudian ketika SMP-nya juga sama, kemudian di Modern Alislah Pekalongan. Mungkin Bapak Ibu yang dari Pekalongan tahu ya. Dan ketika kuliah S1 saya juga nyantri ya di Semarang, dan sekarang saya bertugas di Pesantren Terpadu Darul Quran Bogor ya, di sini. Dari mulai bujangan sampai sudah menikah di sini. Alhamdulillah sudah punya anak satu. Demikian mungkin informasi terkait saya, sehingga Bapak Ibu sudah kenal saya seperti itu. Dan mulai melakukan pelatihan dari mulai tahun 2019 ya, 19, kemudian 20, 21 seperti itu. Dan sebelumnya juga pernah materi tentang Office 365 yang pesertanya ya sama ya dari senasional ya, senasional. Cuma platformnya beda Microsoft. Jadi kalau Microsoft platformnya bukan Google Classroom tetapi Microsoft Teams. Oke, Bapak Ibu dimanapun berada yang kami hormati, sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan. Tapi sebelumnya saya tes apakah suara saya jelas, Bapak Ibu sekalian? Jelas. Oke, alhamdulillah. Jelas. Oke, materi semangat ya, semangat. Jadi kita semangat belajar. Dan ya bisa dikatakan kita sharing ya. Materi pelatihan. Sesuai dengan apa yang tadi sudah saya sampaikan ya. Materi pertama itu mengenal YouTube untuk pembelajaran. Dan nanti di sini itu hanya sebatas gambaran besar ya. Nanti kita akan banyak diskusi ya, banyak diskusi. Seperti itu. Saya akan coba cek dulu. Masih recording ya. Oke, mengenal YouTube. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan pendapat mungkin tentang kapan sih Bapak Ibu tahu YouTube? Mungkin salah satunya bisa saya tunjuk ya. Ini mungkin ini Ibu Anik ya, Ibu Anik Yuni Hartini ya. Silakan bisa memperkenalkan diri ya. Mungkin ada ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Lutfi. Ya. Ya,
Nama saya dari SMA 1 Situbondo, Bapak, Jawa Oh Timur. ya, Jawa Timur Ya, ya. jadi saya mengenal YouTube itu dan akrab itu kira-kira ya 2-3 tahun yang lalu mungkin ya. Dan sekarang semakin akrab dengan YouTube itu. Dengan YouTube ya. Iya, dan Oke. akrab sekali dengan YouTube itu. Oke. Mungkin Mungkin itu, Pak. oke. Ya, Siap. Terima kasih Ibu Anik. Kemudian mungkin dari sama-sama. bapaknya di sini ada siapa ya? Wah, nggak muncul ya. Aduh, saya sendiri nggak bisa mengklik ini. Oke, kita lanjutkan saja. Kita lanjutkan saja. Oke, ini dia sejarahnya. Mungkin saya sendiri ya hanya tahu YouTube. YouTube itu mungkin hanya sebatas video, lalu kita bisa melihat, tapi sejarahnya tidak kita pelajari seperti itu. Oke, ini ada beberapa ringkasan ya terkait sejarah YouTube yang saya rangkum ya dari berbagai sumber. Jadi YouTube itu sebenarnya sebuah situs web untuk berbagi sebuah video ya. Dan ternyata YouTube itu dibuat pada tahun 2005 oleh Steve Chen ya. Kemudian Chad Humphrey, kemudian Jawed Karim. Dan mereka adalah karyawan di perusahaan PayPal. PayPal itu ya perusahaan mata uang ya, mata uang elektronik. Nah ini video pertama yang diupload oleh Jawed Karim itu video yang belakangnya itu di kebun binatang ya. Bagaimana dia mengekspresikan diri di sebuah kebun binatang, di belakangnya itu ada sebuah hewan, dia-upload gitu. Dan sampai sekarang pun mungkin Bapak Ibu bisa melihatnya. Silakan diketik saja di YouTube ya, Jawed Karim. Nah, itu video pertama ya yang diupload di YouTube. Seperti itu pada tahun 2005. Lalu tujuan awal itu hanya berbagi video, selanjutnya lebih dari itu. Nah, kemudian pada tahun 2006 Google membeli YouTube ya dengan harga 1,6 miliar US dollar gitu. Sehingga saat ini YouTube merupakan anak perusahaan milik Google. Makanya kalau Bapak Ibu yang sudah memiliki akun belajar.id itu ketika kita klik mana nih? Nah, misalkan di sini ada 9 titik ajaib ya, itu di situ nanti ada banyak aplikasi dari Google kan, dari mulai kalender, nah ini kan muncul nih, Gmail, kemudian ada Google Meet, lalu Jamboard, dan salah satunya adalah YouTube seperti itu. Oke, sedikit itu ya, mungkin loading, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya untuk tahun-tahun ini ya, beberapa tahun ke belakang, itu ternyata YouTube itu merupakan sebuah situs yang sangat digemari ya oleh berbagai kalangan, dari mulai anak-anak kecil sampai tua pun masih ya menikmati hal itu. Makanya situs YouTube bisa menjadi ladang mata pencarian. Dan tentunya hal itu menjadi angin segar ya bagi kita-kita. Khususnya ketika kita pandemi ya. Pandemi kita tetap bisa berkarya, tetapi ketika memenuhi syarat, maka akan menghasilkan uang seperti itu. Jadi kayak ibaratnya kita punya toko, lalu ada yang ingin pasang spanduk di depan toko kita atau sebuah logo sebuah perusahaan, otomatis kan mereka harus menyewa tempat. Begitu juga dengan YouTube, kita punya karya video, lalu ada perusahaan yang ingin menampilkan logo perusahaan tersebut, atau misalkan perusahaan tersebut ingin iklan, yaitu juga ada fee yang harus dibayarkan oleh perusahaan oleh channel kita. Makanya YouTube sendiri ya memperketat syarat ya aspek copyright gitu. Dan kalau dulu mungkin syaratnya tidak harus 1.000 subscriber, kemudian 4.000 jam tayang ini selama 1 tahun.
Jadi kalau misalkan nih, sudah 12 bulan untuk channel Ibu itu baru 3.999 kurang 1 jam saja. Tiba-tiba sudah ganti tahun, yaitu nanti akan berkurang lagi. Jadi diawali dari akhir lagi. Pokoknya intinya perhitungannya itu 1 tahun harus sudah 4.000 jam dan di situ ada 1.000 subscriber. Baru nanti Bapak Ibu bisa mengajukan untuk membuat akun AdSense ya. Sebenarnya sih untuk pengajuan akun AdSense itu bisa dilakukan walaupun belum memiliki 1.000 subscriber atau 4.000 jam. Ya baru nanti setelah ini terpenuhi, nanti di tombol YT Studio, nanti di situ ada logo mata uang US dollar, diklik saja, nanti di situ ada syarat-syarat terpenuhi. Kalau misalkan sudah terpenuhi, nanti checklist seperti itu. Tentunya hal ini akan menyebabkan kita harus serius ya untuk membuat konten. Khususnya kita harus meluangkan waktu. Tetapi kabar baiknya kita sebagai guru ya, tidak perlu macam-macam. Misalkan kita guru matematika, misalkan guru geografi atau guru apa sajalah ya. Kita bikin aja kontennya sesuai dengan fak kita gitu. Makanya kita lanjutkan ya. Nah, sehingga ada pertanyaan besar nih. Makanya kemarin ketika Bapak Ibu mengisi ya formulir pelatihan, saya selalu memberikan motivasi ya. Apakah yakin dan semangat untuk jadi YouTuber gitu? Ya, bilang aja yakin atau apa kan? Anggap saja kita main-main ya kan, ngupload video tetapi dengan kaidah yang benar. Ternyata banyak yang suka kan, lumayan seperti itu. Kemudian saatnya mengajar sambil ngonten kan gitu. Jadi sesuai dengan apa yang pernah saya lakukan ya Bapak Ibu. Saya ngajar matematika ya. Kemudian materi yang saya ajarkan itu ya, saya rekam ya. Jadi saya kan pakainya itu ya platform sebelah ya, yaitu Zoom. Di situ kan ada fitur streaming ya, streaming di YouTube. Ya udah langsung saja. Gitu. Tinggal nanti kalau misalkan secara default thumbnail yang ditampilkan di YouTube itu kan secara default ya, artinya tidak asik. Lalu bagaimana supaya asik? Ya kita bikin gitu. Kita bikin seasik mungkin, semenarik mungkin, sehingga ketika orang lain atau siapa saja yang melihat thumbnail kita, thumbnail itu cover ya. Ketika kita lihat aja di YouTube kan di situ, wah kayaknya ini menarik nih gitu. Pasti kita akan tertarik untuk mengkliknya. Nah, itu kekuatan daripada thumbnail. Nanti sebenarnya saya sudah banyak sekali memberikan tutorial ya di grup Telegram. Mungkin Bapak Ibu sudah join di situ. Nah, nanti bisa melihat di situ seperti itu. Tes, suara saya masih terdengar? Masih. Oke, siap. Mohon maaf ya. Saya harus selalu memantau agar tidak missing. Oke, kemudian langkah apa yang harus Bapak Ibu kerjakan seperti itu? Nah, jadi kalau misalkan tadi ketika saya bertanya mau jadi YouTuber, siap gitu kan, mengajar sambil ngonten. Bahkan kemarin itu saya bincang-bincang ya sama istri saya. Nih, Mami kan masaknya kan enak tuh, jago banget. Kita ngonten aja yuk, isinya tentang masak gitu kan. Ya ketika saya searching ya, ketika saya survei, ternyata channel tentang masak-masak itu banyak sekali peminatnya. Cuma lagi-lagi waktu itu harus diluangkan. Tapi kalau misalkan tidak konsisten, nah itu nanti jadinya sia-sia seperti itu. Nah, makanya pertama tentukan tujuan dan tujuan. Nah ini saya kuatkan, ini ada 3 ya. Tujuan dan tujuan. Artinya kalau hanya sebatas iseng-iseng ya, itu ya peluangnya 1001 ya, 101 1001 gitu. Karena
sesuatu yang besar itu harus direncanakan, gitu. Sesuatu yang besar itu harus direncanakan. Jangankan menghasilkan uang ya, kita yang sehari-hari mengajar pun kan harus membuat RPP gitu kan. Dan dulunya apa ya, administrasi kan banyak banget, sekarang kan alhamdulillah kan ringan gitu, hanya 1 lembar saja gitu kan. Yang terpenting tujuannya jelas, prosesnya jelas, penilaiannya jelas, kemudian evaluasinya jelas. Misalkan mau remedial atau pengayaan, seperti itu. Yang kedua, tentukan tema yang sesuai dengan keahlian. Makanya, kata orang zaman dulu ya, kalau zaman dulu sih masih saklek ya, kamu harus jadi ini, kamu harus jadi itu kan gitu. Tapi kalau misalkan orang-orang kita itu ibaratnya itu orang-orang milenial ya, kalau misalkan anak-anak kita itu generasi Z, nanti anak-anaknya anak kita berarti generasi alpha ya. Selanjutnya lagi generasi beta. Kalau kita itu generasi milenial ya, bukan anak-anak kita yang milenial, tapi kita yang milenial. Jadi kelahirannya itu ya 80-90 ke atas, itu milenial. Saya kelahiran 68, Pak. 68 berarti itu generasi X ya, X atau Y ya. Generasi tua, Pak. Masya Allah, Ibu semangat sekali ya. Ini sangat apa ya, sangat menjadi motivasi ya bagi saya sendiri yang sudah itu tapi semangatnya masih muda, apalagi yang muda harus lebih semangat lagi. Ya intinya kita berbagi seperti itu. Nah, jadi kita bekerja itu sesuai dengan hobi gitu. Nah, seperti tadi saya katakan, saya dulu SMA-nya itu jurusannya itu keagamaan, Ibu. Jadi sekolah saya itu ada 3 jurusan, IPA, IPS, sama keagamaan. Nah, saya masuk ke keagamaan karena memang ingin ke Mesir, ya, mendalami agama. Tapi saya hobi matematika, alhamdulillah masuk ke matematika. Jadi agamanya dapat, ilmu umumnya juga dapat, alhamdulillah, seperti itu. Nah, kemudian materi dan peralatan. Jadi kalau misalkan tema sudah ditentukan, misalkan Bapak Ibu mengajar tentang biologi, ya silakan. Bapak Ibu bikin konten tentang biologi dari mulai misalkan apa namanya bab dasar gitu, lalu sampai akhir gitu. Kemudian materi dan peralatan. Jadi setelah tema ditentukan, misalkan saya sendiri tentang matematika, materi. Oh, besok saya akan mengajar tentang logaritma. Ya udah, siapkan tuh materinya dari mulai definisi, lalu contoh, kemudian soal-soal latihan, kemudian jawabannya. Nah, itu sebuah materi yang sangat simpel yang bisa kita praktekkan. Lalu peralatannya apa? Nah, kita bisa pakai laptop. Kalau Bapak Ibu tahu alat yang ketika kita bikin KTP, itu kan kita selalu diminta untuk tanda tangan. Ibu tahu nggak Bapak Ibu? Halo? Halo? Halo. Ya, Ibu tahu nggak alatnya? Itu alat apa itu? Ada namanya aplikasi apa ya Pak? Lupa saya Pak. Ya itu alat namanya, kalau saya nyebut merek ya, ada yang Wacom, ada yang Huawei ya. Nah itu bisa dibeli ya, bisa dibeli. Harganya sekarang murah banget ya, Bapak Ibu bisa beli secara online ya. Nah itu kecil ya. Ketika kita sambungkan ke alat laptop, nah nanti kita bisa pakai Zoom atau bisa pakai Google Meet ya. Apalagi Google Meet sekarang sudah terintegrasi dengan Jamboard, yang mana hal itu merupakan papan tulis virtual ya. Keren banget. Apalagi sekarang ya Google Meet sebenarnya ya, sih. Ya, betul. Table. Google Meet pun sebenarnya sudah menyediakan fitur breakout room ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu membentuk sebuah diskusi kecil, nah silakan bisa pakai Google Meet ya. Baik secara gratis maupun berbayar. Kalau gratis ya nanti saya sudah menyiapkan tutorialnya. Nanti Bapak Ibu semuanya bisa melihat ya di grup Telegram ya, terkait tutorial YouTube, terkait tutorial tentang Google. Jadi kalau Google itu berarti semua produk Google akan saya cantumkan di situ.
Jadi Bapak Ibu bisa langsung aja klik pesan yang tersemat ya, pinned message. Nah, gitu. Oke, siapkan aplikasi editing. Nah, ini juga sebenarnya sudah saya siapkan juga nih. Tutorialnya lengkap banget ya. Dari mulai kita merekam ya. Kalau misalkan kita pingin presentasi pakai PowerPoint, lalu kita bisa memanfaatkan recording screen recording, atau nanti insert ya. Nanti aplikasi yang kita pakai untuk editing pun sudah ada di laptop kita ya secara bawaan, yaitu foto. Ya, foto. Nah, di sini ada nih, ya, ini foto nih pakainya Bapak Ibu, foto ya, fotos ya. Sangat keren sekali dan sangat menarik ya. Ringan, sudah ada di bawaan di laptop, lalu bisa kita edit ya, ada motionnya, kemudian 3D effect dan sebagainya. Dan terkait editing pun Bapak Ibu mungkin sudah masuk ya di grup saya terkait editing video. Silahkan Bapak Ibu bisa memanfaatkan tutorial video tutorial yang sudah saya sediakan di situ. Intinya adalah saya ingin berbagi ya. Semoga saja niatan saya ini bisa diterima oleh Bapak Ibu sekalian untuk membantu Bapak Ibu memberikan sebuah karya yang inovatif, kreatif untuk anak didik Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Dan saya pun sebagai manusia biasa tentunya juga banyak kekurangan maupun itu ya, keluputannya. Jika ada beberapa masukan atau saran yang Bapak Ibu ingin sampaikan, silakan disampaikan saja ke saya. Di situ pun sudah saya siapkan ya, bisa via Telegram atau email ya, atau WhatsApp. Di grup WhatsApp Bapak Ibu sudah menemukan nomor saya. Kemudian setelah semuanya sudah siap, ya silahkan Bapak Ibu bikin channel YouTube ya. Channel YouTube ya, dengan berbagai akun. Bisa pakai akun Gmail, bisa pakai akun belajar.id, bisa pakai akun dari lembaga Bapak Ibu. Yang terpenting tidak di-restrict ya. Ya, kalau misalkan dicegah ya tidak bisa seperti itu. Lalu bagaimana? Nah, silakan pastikan sudah membuat konten sesuai tujuan. Ya, proses editing, uploading gitu. Kemudian beri judul yang menarik ya. Ini penting ini, menarik ya gitu. Misalkan judulnya itu bikin penasaran gitu. Pingin kaya, lakukan ini kan gitu. Pasti bakal langsung diklik tuh. Pengen kaya, lakukan ini. Ini apa nih? Kan penasaran. Nah, diklik itu. Nah, deskripsinya juga harus sesuai dengan konten. Karena nanti kalau deskripsi tidak sesuai dengan konten, nanti biasanya pihak YouTube akan mendeteksi gitu. Apalagi ditambah thumbnail ya. Thumbnail itu sebuah cover. Di situ mungkin Bapak Ibu bisa mendesain ya. Lalu desainnya bagaimana? Pakai PowerPoint. Semuanya ada. Dan insya Allah untuk tutorialnya pun sudah saya siapkan ya di grup Telegram. Nah, kemudian pelajari tentang optimasi ya. SEO ya, Search Engine Optimers. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu benar-benar pingin sekali ya YouTube Bapak Ibu menghasilkan pundi-pundi uang ya, silahkan bisa diseriusin. Tetapi tidak mengganggu ya pekerjaan utama Bapak Ibu sebagai guru gitu. Artinya silahkan sediakan waktu 1 hari misalkan 10 menit saja untuk mempelajari hal itu. Insya Allah tidak berat seperti itu. Kemudian setelah jadi, share ke semua media sosial yang ada. Dan yang terpenting adalah konsisten dalam membuat konten Anda. Seperti itu. Lalu, mau punya channel? Praktek yuk. Nah, nanti untuk prakteknya bisa secara pribadi ya. Karena nanti di sini nih sudah saya siapkan ya. Judul, lalu linknya. Nanti Bapak Ibu bisa secara mandiri, bisa belajar. Kan pelatihan ini kan dari mulai kemarin, tanggal 30 Oktober sampai 5 November tuh. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat ya, bisa lihat. Kalau misalkan ada pertanyaan, bisa di grup. Nah, nanti saya akan memantau. Atau misalkan di grup malu, bisa japri nggak apa-apa. Gitu. Bikin channel, kemudian pasang foto, lalu bikin channel lagi. Kalau ini pakai laptop, ini device tablet, gitu kan. Lalu di sini juga ada cara upload, beri judul, beri deskripsi, atur thumbnail, masukin video ke playlist. Nah, playlist ini apa?
ibaratnya itu kalau kita punya lemari nih Bapak Ibu. Di sini hujan nih Bapak Ibu. Apakah suara saya masih terdengar Bapak Ibu? Masih. Masih. Pak, masih. Ya, alhamdulillah berkah ya hujan ini. Oke, jadi ibaratnya itu kita memiliki sebuah lemari ya. Playlist itu kegunaannya adalah sebuah label, sebuah rak ya. Katakanlah Bapak Ibu memiliki video tentang pelajaran, misalkan tentang tutorial ya, silahkan Bapak Ibu bikin playlist tentang tutorial, masukkan ke rak situ gitu. Kalau misalkan video itu tentang pembelajaran, nah nanti Bapak Ibu bikin playlist tentang pembelajaran. Jadi nanti masukkan ke rak pembelajaran seperti itu. Gampangnya seperti itu. Nah, semuanya juga sudah saya siapkan ya di grup Telegram. Mungkin saya sembari buka grup di Telegramnya. Oke, sambil kita tunggu. Oke, sedang loading ini. Oke, sambil tunggu kita sambil jalan. Nah, lalu bikin tag. Nah, tag itu apa? Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mengupload video, lalu jangan lupa di bawahnya itu bikin hashtag ya. Biasanya hal itu penting. Kenapa? Karena saat kata-kata atau kalimat atau ya sebuah kata ya yang Bapak Ibu gunakan itu sering kali orang-orang cari, maka biasanya nanti video Ibu itu bisa berada di urutan di atas gitu. Hal itu bisa kita atur. Yang terpenting konsisten saja. Oke, ini sudah dibuka ya, kita sambil nunggu. Lalu pengaturan lainnya saat upload video ke YouTube. Ini di laptop, ya ini di laptop. Tutorialnya sudah ada di video yang saya buat di YouTube. Nah, kalau tadi di laptop, nah sekarang di HP ya. Saya berusaha untuk memberikan sebuah tutorial yang lengkap ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu memiliki laptop, ya silakan gunakan laptop Bapak Ibu ya. Di samping mengajar, di samping bikin konten, Bapak Ibu juga secara otomatis sebenarnya kalau rutin saja ngupload ke YouTube ya sudah jadi YouTuber gitu. Jadi YouTuber itu bukan berarti harus sudah memiliki subscriber banyak, lalu sudah menghasilkan uang, ya tidak harus seperti itu. Bapak Ibu sudah rajin, misalkan 1 minggu sekali, ya itu sudah jadi YouTuber gitu. Malu nggak bagus, hilangkan perasaan itu. Saya juga awal-awalnya gitu. Yang terpenting kita konsisten. Lama-kelamaan, maka kita akan akan membuat pola sendiri, ya gaya kita sendiri seperti itu. Jujur Bapak Ibu, ya sebelum saya sering konten ya, berbicara di sebuah pelatihan dan sebagainya itu sedikit kikuk ya, kaku dan sebagainya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sudah sering konten dan sebagainya, nanti ketika berbicara itu tes enak gitu, enak dan sebagainya. Tentunya ya itu karena konsisten dan sering latihan dan selalu mengintrospeksi diri gitu. Nah, ini sebuah grup yang sudah saya buat ya. Ini Pinter YouTube, di sini Bapak Ibu sudah bisa lihat ya. Di sini sudah banyak sekali tutorial dari mulai tutorial 1, 2 dan sebagainya. Nanti silakan Bapak Ibu bisa mempelajarinya. Pinter Office 365 gitu ya bisa. Dari mulai video 1, video 2 dan sebagainya. Tidak perlu dikejar ya. Bapak Ibu bisa mempelajari sampai kapanpun ya, selama akun ini masih ada ya, dan insya Allah nggak akan pernah saya hapus ya, karena ini adalah sebuah grup yang memang sengaja saya buat, tetapi memang saya nonaktifkan ya forum message-nya. Kenapa? Ya karena memang saya berharap ya ini adalah karya saya ingin berbagi. Nah, silakan bagi Bapak Ibu yang memang butuh bisa dipelajari. Insya Allah itu bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, ini kan tutorial 1, cara guru membuat kelas, lalu membuat pengumuman, memberikan tugas, dan sebagainya. Banyak sekali. Ya. Nah, termasuk pinter edit video. Nah, di sini sudah ada. Ini nih.
caranya adalah Bapak Ibu masuk ke grup, lalu di sini ada nih pinned message, yaitu pesan yang tersemat. Klik saja. Nah, di sini nih ada nih, video 1, video 2, video 3 dan sebagainya. Dan insya Allah selalu saya usahakan untuk membuat konten sesuai dengan temanya ya. Kalau misalkan temanya tentang Office, ya akan saya upload di sini, tentang YouTube di sini, tentang Google di sini, tentang Telegram di sini, tentang edit video di sini. Sebenarnya saya juga sudah punya ya grup saya pribadi, yaitu Cerdas Matematika. Alhamdulillah untuk anggotanya sudah mencapai 500 ya. Nah, nanti di sini adalah video-video tentang matematika, materi matematika, baik dari materi dasar sampai matematika ya tentang itulah matematika soal-soal olimpiade sudah ada di sini seperti itu. Nanti kalau Bapak Ibu tertarik silakan buka lihat saja ketik saja Cerdas Matematika seperti itu. Kita kembali lagi. Nah, tutorial. Nah, nih cara membuat thumbnail video YouTube ya dengan PowerPoint ada di sini. Dengan laptop ada di sini. Handphone ada di sini, bikin playlist ada semuanya. Oke, itu tentang YouTube ya. Nanti mungkin pertanyaannya bisa dicatat dulu ya. Nanti kita pakai waktu terakhir saja supaya nanti tidak bolak-balik seperti itu. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Oke, masih itu. Oke. Nah, kemudian materi kedua, yaitu mengenal Google Meet dan Jamboard. Nah, akan selalu saya awali dari perkenalan ya aplikasi tersebut. Gitu. Jadi Google Meet itu adalah layanan komunikasi video dari Google. Sebelumnya ya Bapak Ibu pasti tahu ya, di situ sebenarnya ada Google Hangout ya. Google Chat, apalagi ya. Nah, itu sebenarnya pendahulunya ya. Dihentikan pada tahun 2019 ya Google Chat gitu. Lalu diganti Google Meet gitu. Kenapa? Karena Google Meet lebih kuat ya, lebih mampu ditampilkan pada aplikasi web, Android dan iOS. Dan sekarang alhamdulillah nih Bapak Ibu yang suka coret-coret gitu, jangan khawatir ya, Google Meet sudah terintegrasi dengan GWE yang memungkinkan pengguna untuk dapat bergabung langsung dari kalender dan undangan yang dikirim via email, dan tentunya di situ ada fitur Jamboard gitu. Bisa kita lihat ya, di sini ada titik 3. Whiteboard, open a Jamboard ya. Nanti tutorialnya sudah saya siapkan ya, ada di situ. Dan bagaimana Bapak Ibu memanfaatkan Jamboard ini untuk berkolaborasi dengan siswa-siswa yang Bapak Ibu ajar gitu. Ini dia link tentang tutorial Google Meet, semuanya sudah saya siapkan, tenang saja. Di mana? Ya ini di grup Pintar Google, semuanya sudah lengkap ya, semuanya sudah lengkap. Silakan Bapak Ibu bisa mempelajari ya sampai penugasan pelatihan ini selesai tanggal 5 November. Lalu kalau setelah 5 November, apakah saya masih masuk di grup itu? Masih, Bu. Insya Allah akan ada ya, akan ada ya, selama tidak dihapus ya. Dan insya Allah saya tidak akan menghapusnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan ada waktu senggang, saya ingin mempelajari, silakan dibuka saja, diklik tautannya, ya. Gratis ya, tidak ada uang yang akan Ibu keluarkan ya, semuanya gratis. Saya siapkan ya untuk berbagi. Tujuan saya ya, saya berharap saya bisa menjadi pendidik yang menginspirasi, yang bisa berkarya dan bisa berbagi seperti itu. Dan ini adalah ya bisa dikatakan cara saya sendiri seperti itu. Saya bikin grup ya dengan tagline pintar ya, gitu. Ya, semoga saja bermanfaat. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu kita menuju ke Jamboard sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan ya. Diawali dari apa ya nih? Ya itulah pengenalan supaya kita tahu gitu.
Jamboard itu adalah papan tulis digital berteknologi cloud. Cloud itu awan ya. Jadi nanti kita akan menemukan ya, file Jamboard yang kita gunakan itu di Google Drive. Ya. Semuanya terintegrasi di Google Drive. Kita mau pakai Google Sheet ya di Google Drive, kita pakai Google Doc, Google Sheet, Google Slide ya ada di Google Drive, dan semuanya ada di situ. Nanti akan secara otomatis sesuai dengan formatnya seperti itu. Dan kabar baiknya ya Bapak Ibu kan mungkin sampai sekarang pun masih mengajar secara online. Kalau misalkan secara luring ya di kelas, kita enak kan, ada papan tulis, kita coret-coret, siswanya pingin suruh untuk maju ya ke depan kelas lalu menulis, gampang. Lalu bagaimana kalau online? Ternyata alhamdulillah kita bisa mendapatkan sebuah aplikasi ya, bisa pakai akun ya belajar.id atau akun biasa, kita bisa melakukan hal itu ya, karena sudah disediakan papan tulis ya, berkolaborasi. Misalkan siswa A diberi halaman pertama, siswa B diberi halaman kedua, atau kelompok 1, kelompok 2, nanti setelah akhir pertemuan Bapak Ibu bisa memberikan sebuah kesimpulan. Nulisnya di mana? Nah, silakan nulis di halaman berikutnya. Lalu secara otomatis akan tersimpan di Google Drive. Dan begitu juga Bapak Ibu bisa menjadikan apa-apa yang sudah ditulis ya, kita screenshot bisa jadi foto atau kita cetak jadi PDF dan sebagainya. Pokoknya hidup di zaman sekarang itu sudah enak sekali ya. Tinggal kita rajin-rajin untuk belajar supaya apa yang kita lakukan itu bisa lebih inovatif, kreatif untuk anak didik kita. Kemudian fitur esensial ya, yang ada di Jamboard itu ada sticky note, handwriting. Jadi sticky note itu ya kayak kita masuk di Windows ya. Nah ini ada notepad, di sini ada sticky note. Mana sticky note-nya? Biasanya di mana ya? Mana sticky note-nya? Ya pokoknya kayak sebangsa label ya, label yang ada di sini. Gitu. Kok nggak ada sticky note-nya? Biasanya di mana? Nggak ada. Oke, ya nanti Bapak Ibu bisa lihat lah ya. Kemudian handwriting itu bisa kita gunakan untuk tulisan tangan gitu. Tapi ya lagi-lagi Bapak Ibu harus punya alat bantu. Kalau misalkan pakai laptop, ya Bapak Ibu harus beli table ya, seperti apa yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu ya. Atau pakai, saya nyebut merek ya, bukan promosi, Wacom, ya gitu bisa. Atau Huawon, bahasanya, itu susah bacanya gitu. Huoin, Tapi kalau misalkan Bapak Ibu punya tablet, katakanlah misalkan mereknya Samsung atau misalkan iPad, nah itu kan bisa digunakan secara langsung karena layarnya kan sedikit lebar ya, 7 in, 8 in, 9 in. Tapi kalau HP gimana? Sebenarnya bisa. Tetapi untuk handwriting, kalau Bapak Ibu gunakan HP, tentunya tidak mendapatkan pengalaman yang baik ya dalam menggunakan Jamboard seperti ini. Karena butuh daerah yang luas. Dan di luar negeri sono ya ternyata sudah disiapkan alat ya kayak TV, tapi dia punya tripod ya, punya kaki, bisa diseret-seret. Dan TV itu hanya khusus untuk Jamboard gitu. Jadi ada pennya gede banget ya, kayak spedol. Ada penghapusnya itu unik ya. Jadi bulat kayak bakpao ya, tetapi dia penghapus, tapi atom gitu. Nah, Bapak Ibu nanti bisa melihat ya. Ya tentunya harganya mahal gitu. Tetapi hal itu tentunya butuh biaya kalau misalkan sekolah ingin mengadakannya gitu. Bahkan kalau misalkan bagus pun sebenarnya ya bisa diadakan itu. Jadi nanti Bapak Ibu yang ada di sekolah
tidak perlu lagi adanya apa namanya spedol gitu kan. Jadi adanya ya TV. Cuma masalahnya kalau mati lampu gimana? Mati lampu nggak jadi belajar. Yang ya nggak apa-apa Ibu. Kalau mati lampu nggak jadi belajar seperti itu. Oke. Layar saya keluar atau masih nampak Bapak Ibu? Keluar Pak, keluar hilang. Share screen-nya. Screen-nya tidak keluar. Keluar ya? Tidak muncul. Oh. Sebentar. Oke. Kita tunggu dulu. Apakah sudah masuk lagi? Sudah, Pak. Sudah masuk. Sudah. Oke. Sudah. Lalu gimana kalau misalkan mati lampu nggak bisa belajar ya berarti nanti sekolahnya nyediain diesel. Tapi repot juga ya mungkin Bapak Ibu bisa mengantisipasi ya kalau misalkan mati lampu anak-anak bisa diskusi kelompok dan sebagainya. Tetapi kita tidak perlu apa ya pesimis ya atau misalkan close ya, our slave ya. Jadi kalau misalkan sudah ada alat apapun itu ya silakan kita manfaatkan sebaik mungkin gitu. Tidak perlu apa ya mencari alat yang canggih tetapi kita tidak bisa menggunakannya dengan benar. Lebih baiknya lagi apapun alatnya ketika kita apa ya selalu berusaha untuk melakukan sebuah kreativitas, inovatif dan sebagainya malah itu lebih baik seperti itu. Dan sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan ya, semua aktivitas ya terkait produk Google akan tersimpan di Google Drive seperti itu. Lalu untuk tutorial tentang Jamboard bagaimana? Sudah saya siapkan Bapak Ibu, tenang saja. Cara membuka Jamboard, kemudian cara menggunakan Jamboard, cara berkolaborasi dengan Jamboard, papan tulis digital. Jadi Jamboard, papan tulis virtual, dan kolaborasi dengan siswa jadi gampang, walaupun secara jarak jauh. Nah, ini linknya. Di mana bisa Bapak Ibu temukan? Ada di grup. Nah, ini dia, Telegram. Pintar Google. Nah, ini kan ini. Ah, ini. Mana nih? Sudah saya upload nih di sini nih. Ah, nih. Menggunakan di atasnya kayaknya. Ah, nih. Oh, kayaknya belum saya masukkan ke sini ya, Jamboardnya ya. Yang baru saya masukkan adalah cara mengaktifkan menggunakan fitur breakout ya. Atau mungkin bisa saja saya masukkan sekarang ya, bisa. Oke, saya mungkin masuk kemana ya? Oke, saya copy aja di sini ya. Oke, copy, lalu masuk ke sini, tutorial. Ini tutorial 9. Biar itu apa? Hashtag tutorial nomor 10 tentang ini Jamboard ya. Nanti silakan Bapak Ibu bisa melihat di sini. Ya. Semua ada di grup sesuai dengan judulnya. Kalau misalkan tentang Office, nanti ada di Office. Kalau tentang Google, ada di Google. Tentang YouTube, ada di YouTube. Nah, klik tautan berikut. Oke. Nah, saya hapus saja ininya. Oke, sip. Nah, di sini. Nah, nanti bisa Bapak Ibu lihat ya. Lalu materi yang selanjutnya tentang mengenal Google Classroom. Ini tentunya sudah tidak asing lagi ya bagi Bapak Ibu. Jadi nanti langsung saja kita diskusi ya apa yang mau ditanyakan gitu. Kenapa? Ya karena nanti juga sama tutorialnya sudah saya upload di grup Telegram. Karena memang
waktunya terbatas, tapi materinya banyak banget. Jadi ya mohon dimaklumi ya Bapak Ibu sekalian. Tetapi sesuai dengan apa yang sudah saya tulis ya, agar Bapak Ibu juga tahu. Google Classroom itu adalah sebuah layanan pengajaran berbasis online. Dan ternyata Google Classroom dirilis secara publik pada tanggal 12 Agustus. Sambil menunggu Mr. Lutfi, saya izin share screen ya. Saya membackup sebentar. Bapak Ibu sekalian, udah ada lagi, baik. Saya mohon maaf, di sini tadi petirnya gede banget. Tiba-tiba jaringan saya Ini kira-kira recordingnya masih nyala nggak ya? Nyala ya, Bapak Ibu ya? Masih ya? Ya, Oke, tadi saya backup sebentar soal Jamboard. Silakan dilanjut, baik. Mister. Baik. Mohon maaf sekali lagi. Oke. Missingnya dari mana Bapak Ibu? Dari Classroom tadi, baru mengenal Classroom. Oh, ya. Karena tadi saya coba untuk memantau, tiba-tiba connect-nya sudah terputus seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Google Classroom itu Bapak Ibu semuanya sudah mengenal sekali ya. Apa itu Google Classroom? Yaitu sebuah LMS ya, Learning Management System ya. Gitu. Sistem manajemen pembelajaran secara online seperti itu. Lalu untuk Google Classroom sendiri dirilis secara publik pada tanggal 12 Agustus 2014. Jadi masih muda ya, masih muda sekali. Makanya ada banyak sekali perbaikan-perbaikan. Lalu Google Classroom mampu ditampilkan pada aplikasi web, Android, dan iOS. Kemudian Google Classroom terintegrasi dengan layanan GWE. Banyak sekali produknya. Dan ini dia, tujuan daripada pelatihan ini kan untuk mengurangi penggunaan kertas ya, dan mempermudah proses pembelajaran jarak jauh. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan membuat sebuah video, upload ke YouTube yang merupakan produk Google gitu. Lalu linknya di-upload di Google Classroom. Kalau misalkan Bapak Ibu memiliki presentasi, silakan diketik di Google Slide, lalu di-upload di Google Classroom seperti itu. Kalau misalkan anak-anak ingin mengerjakan tugas, juga sama, tinggal nanti klik kiriman dari guru, lalu diedit, lalu diklik balik seperti itu. Nah, makanya nanti untuk Ibu Anissa sendiri akan memperagakan itu, sehingga nanti Bapak Ibu yang sebagai peserta pelatihan ini silakan mencoba. Jadi Bapak Ibu sudah mendapatkan pengalaman terlebih dahulu sebelum anak didik Bapak Ibu mencoba. Kan sangat lucu kalau misalkan ada problem yang dialami oleh anak didik kita, ketika kita ditanya, kita tidak tahu. Kan sangat lucu sekali. Makanya nanti Bapak Ibu bisa memanfaatkan tugas-tugas yang ada di pelatihan ini. Intinya sih bukan berarti, kita kan guru, masa sih ada tugas-tugasnya gitu kan. Pelatihan ya pelatihan, nggak perlu ada tugas. Bukan seperti itu. Tetapi bagaimana kita bisa mendampingi ya, bukan mengajari, tetapi mendampingi. Supaya Bapak Ibu memiliki pengalaman seperti itu. Jangan khawatir Bapak Ibu, di sini ada banyak sekali catatan. Nanti Bapak Ibu bisa mendownload ya presentasi ini ya di topik materi pelatihan. Lalu di situ ada presentasi ini seperti itu. Nah, intinya Google Classroom itu adalah layanan untuk mempermudah semua pihak, mulai dari guru sampai orang tua. Dan di sini sudah ada tutorial yang sangat lengkap, insya Allah, yang sudah saya upload di sini. Nah, ini kan nih. Pokoknya kalau ada tutorial terkait Google, semuanya ada di sini. Dari mulai Jamboard, kemudian Google Classroom, kemudian Google Meet, dan sebagainya. Semuanya sudah ada di sini. Silakan Bapak Ibu bisa memanfaatkannya. Kalau misalkan Bapak Ibu belum bisa join ya, karena mungkin lupa atau apa, ini bisa saya copy, lalu saya masuk di chat ini ya, Nah, nanti silakan Bapak Ibu bisa
itu ya, bisa join di sini. Ah, nih. Saya akan paste di sini. Nah, saya akan paste di sini. Silakan, silakan. Bagi yang belum join bisa join. Intinya adalah ya nggak apa-apa, Ibu. Saya pribadi tujuannya adalah berbagi ya. Saya tahu, saya berbagi. Gitu. Jadi silakan Bapak Ibu bisa memanfaatkan grup-grup ini untuk wahana improvisasi diri seperti itu. Kebetulan saya di sini fitur message-nya nggak saya aktifkan ya, khusus untuk anggota. Ya tujuannya ini adalah forum saya untuk berbagi. Jadi bagi Bapak Ibu yang memang saran atau masukan untuk perbaikan bersama, bisa silakan japri ke saya seperti itu. Insya Allah akan saya terima dengan baik. Tujuannya adalah kita saling berbagi seperti itu. Lalu ya udah, Google Classroom selesai. Jadi materi yang saya sampaikan ya itu tadi tentang YouTube, lalu tentang Google Meet, Jamboard ya, lalu Google Classroom seperti itu. Nah, nanti ada satu materi lagi tentang Gmail ya, tentang Gmail dan Room chat ya, yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Anissa. Sehingga secara singkat saja ya, artinya kita memang harusnya butuh waktu panjang untuk mendalami hal itu. Jadi nanti kita akan ada waktu diskusi yang banyak. Sehingga kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akan kembalikan lagi ke Ibu Anissa yang akan menyampaikan materi tentang email dan room chat. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti kita akan diskusi di sesi terakhir ya Bapak Ibu. Oke, ya silakan Ibu Anissa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih, Mister. Bentar saya buka dulu materinya. Sudah muncul presentasinya? Sepertinya belum ya. Petirnya di sini besar-besar ya, Mister ya. Serem sekali. Ya, kita sama-sama di Setir. Bogor kan, Bapak Ibu, Ibu Anissa. Ya. Oke. Baik, nah saya akan mulai materi saya terkait Gmail ya. Di sini yang pertama adalah mengelola pesan di Gmail. Gmail ini, nah apa sih sebetulnya kelebihan Gmail? Kadang-kadang kita sebagai guru itu aktif gitu ya menggunakan fitur-fitur dari Google, yaitu Google Drive, Slide, Docs, Sheet, Google Form, tapi kita kadang tidak ngeh atau tidak peduli dengan kunci dari semua fitur-fitur tersebut. Sedangkan sementara padahal si kuncinya itu adalah si Gmail itu sendiri. Jadi Gmail ini adalah kunci dari berbagai apps atau aplikasi yang ada dari akun Belajar ID. Nah, si Gmail ini adalah yang pertama, kelebihannya adalah gratis dan satu akun untuk semua app. Artinya dengan menggunakan Gmail aja Bapak Ibu bisa masuk ke berbagai app, yaitu Drive, Sheet, dan sebagainya. Nah, yang kedua, dia ada spam filtering dan aman dari virus. Jadi dari Gmail ini Google sudah memberikan akses atau spam filtering. Jadi misalnya nih ada
satu orang atau satu alamat email yang mengirim pesan 1000 pesan sekaligus. Nah, itu adalah dianggap spam sehingga seringkali munculnya di spam. Kemudian aman dari virus, maksudnya apa? Semua file ketika ada lampiran dan sebagainya yang dikirimkan ke kita dari orang lain melalui Gmail itu tidak terdengar. Terdengar, Bu? Oh, terdengar, oke. Sehingga ketika ada lampiran atau sebagainya dari orang lain yang mengirim ke Gmail kita, itu akan aman dari virus, dan ketika di-download juga aman dari virus. Kemudian ada fitur pencarian atau search dan lebih formal. Nah, kenapa sih harus Gmail? Kenapa kita nggak pakai Telegram, WA gitu ya? Kadang-kadang dalam kedinasan itu, atau misalnya di perusahaan, Gmail itu membuat suatu komunikasi yang lebih formal. Nah, di sini saya akan mulai dari membuka Gmail-nya. Saya langsung demo aja ya. Mungkin Gmail ini jarang digunakan oleh kita, namun sebetulnya ada beberapa hal yang bisa kita explore di Gmail. Nah, di sini yang pertama yang bisa kita kelola adalah si kotak masuk ini. Kita bisa membagi si kotak masuknya menjadi berbagai menjadi 5 kategori, yaitu utama, sosial, promosi, update, dan forum. Ini untuk memudahkan kita dalam mencari atau menemukan email-email. Nah, tadi saya sudah ungkapkan bahwa di Gmail itu ada yang namanya fitur pencarian. Nah, pencarian itu di mana? Di sebelah sini. Fitur pencariannya di sebelah sini. Belum kelihatan Gmail-nya. Iya, belum kelihatan Gmail-nya ya? Oke, sebentar. Tunggu dulu ya, kayaknya masih loading nih, nggak keluar si presentasinya. Mungkin karena hujan juga ya, jadi sama tadi seperti Mr. Lutfi ada kendala dari sinyal saya ketika dia pakai ketika hujan. Ini baru masuk, Ibu Anissa. Oh iya, alhamdulillah. Nah, di sini di Gmail itu jangan sampai gini ya, Bapak Ibu sudah jago gitu. Untuk di Google Drive sudah ngerti, Google Classroom sudah, tapi untuk membuat emailnya itu belum. Ada beberapa yang, aduh saya harus ngirim email nih pakai apa. Nah, bukannya suuzon Bapak Ibu nggak bisa ya, tapi di sini kita sama-sama aja sharing tentang Gmail ini, barangkali ada yang belum tereksplor gitu. Mungkin ada hal yang belum saya eksplor, Bapak Ibu lebih tahu boleh. Nah, di sini kalau misalnya kita mau membuat email baru, kita klik yang ini, lalu kita tuliskan di sini alamat emailnya. Misalnya di sini saya punya alamat email ini. Nah, subjeknya itu adalah apa yang ingin kita sampaikan, seperti itu. Nah, di sini ada pengaturan untuk tulisannya. Pengaturan tulisannya apa, mau bold, italic, underline, atau sebagainya. Kemudian jika Bapak Ibu ingin menampilkan lampiran, di sini klik lampiran. Kalau yang ini adalah fitur untuk menyematkan link ya, seperti misalnya tadi Mr. Lem ingin menyematkan link Telegram, nah bisa di sini. Kemudian ini adalah untuk emoji. Nah, di sini drive. Kenapa ada drive? Karena kadang-kadang kalau kita mengirim email, kemudian file terlalu besar, dia itu selalu otomatis upload ke drive ya. Untuk file maksimal dalam Gmail itu yang dikirimkan adalah 25 GB. Sehingga ketika misalnya filenya itu lebih dari situ, maka dia akan otomatis terupload ke drive. Nah, untuk yang ini adalah jika Bapak Ibu ingin menyisipkan video.
Nah, di sini ada fitur yang namanya tanda tangan. Gmail saya di sini sudah ada tanda tangannya. Kalau diklik Anissa muncul tanda tangannya. Bapak Ibu barangkali ingin mengelola tanda tangan di Gmail, di sini Bapak Ibu bisa diklik kelola tanda tangan. Nah, si pengelolaan tanda tangan ini ada di mana? Di sini nih, di bagian bawah, di setelan, kemudian di bagian umum ke bawah, terus ke bawah. Nah, di sini kita bisa membuat ya, edit nama tanda tangannya, misalnya mau tanda tangannya apa gitu ya. Mr. Lutfi misalnya. Kemudian nanti kita insert berupa foto, tanda tangan kita berupa foto boleh. Atau kalau misalnya di Certified Trainer ada badge yang bisa disisipkan di sini. Jadi setiap kali kita mengirim email itu udah otomatis ada tanda tangannya. Kita bisa sisipkan tanda tangan atau badge sebagai branding dari diri kita gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini di Gmail ada hal yang bisa juga dieksplor, yaitu di sini ada yang namanya jadwalkan pengiriman. Misalnya Bapak Ibu ingin mengirim email ke BKD di malam hari, tapi misalnya untuk pelaporan kegiatan program induksi gitu ya, ada harus mengirimkan email itu maksimal misalnya dikirimkannya besok tapi jam 7 pagi, sedangkan jam 7 pagi itu Bapak Ibu ada jam mengajar. Oh ya udah, jadwalkan pengiriman aja. Ini terkoneksi dengan Google Calendar. Sebelum Bapak Ibu menjadwalkan, di sini harus sudah ditulis dulu pesannya itu untuk siapa, kemudian subjeknya apa, tulis pesannya. Misalnya ini. Kalau di email usahakan bahasanya itu formal ya. Nah, di sini kemudian kita bisa jadwalkan pengiriman. Nanti dia akan terkoneksi ke Google Calendar. Kita bisa pilih tanggal dan waktu di sini. Kemudian kita bisa jadwalkan, misalnya maunya besok jam segini kita jadwalkan pengiriman. Nah, seperti itu. Adapun hal lainnya yang bisa kita eksplor di sini adalah bagaimana memisahkan kotak masuk atau memfilter. Di sini kita bisa mengkategorikannya seperti itu. Kemudian untuk pengaturan bahasa ini di bagian umum ya, kita bisa atur bahasanya. Jadi kalau kita sibuk, kita bisa membuat email di waktu senggang ya Bu ya. Iya, betul. Gitu kan. Nah, kemudian di sini di Gmail itu yang terbaru di sini kita bisa ada penjawab di saat libur. Misalnya kita ingin ketika ada email yang masuk tapi kita libur nih, benar-benar nggak mau kerja di hari itu. Nah, kita bisa di sini ada penjawab otomatis di saat libur ya. Jadi misalnya saya mau liburan tuh tanggal berapa, sekian sampai sekian, kemudian nanti di sini penjawab otomatisnya misalnya, mohon maaf saya sedang berlibur dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Pesan akan dijawab ketika saya sudah mulai aktif kembali tanggal sekian. Nah, di email itu ada fitur seperti itu. Oke. Satu lagi yang terakhir dari Gmail yang akan saya ini adalah tentang template. Nah, di sini dari bawaannya itu dia nonaktif ya, Bapak Ibu. Bawaan dari akun belajar.id-nya itu adalah nonaktif. Nah, Bapak Ibu bisa klik aktifkan. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa membuat template. Misalnya Bapak Ibu ingin nih membuat pelatihan-pelatihan, kemudian mengirim email. Di sini bisa Bapak Ibu membuat template-nya. Misalnya selamat siang, saya Anissa dari PCT dari Bogor. Nah, saya ingin membuat ini sebagai template. Berarti nanti di sini Bapak Ibu klik 3 titik. Kemudian klik template. Dan simpan draft sebagai template. Nanti simpan sebagai template baru. Misalnya di sini adalah template PCT. Nah, seperti ini. Sehingga nanti ketika ingin membuat email, Bapak Ibu tidak perlu mengetik seperti ini. Tinggal dimasukkan saja. Ini misalnya emailnya kosong. Ini persis kayak template kalau di WA ya.
Nah, ada yang ini nih, template GCT. Langsung muncul seperti ini. Nah, begitu untuk email. Email ini tidak terlalu banyak ya materinya, hanya saya menjelaskan tentang dasar-dasar aja yang paling penting dari email. Kemudian yang selanjutnya adalah chat. Fitur-fitur dari Google Chat. Apa sih Google Chat? Terus kenapa sih kita perlu pakai Google Chat gitu? Nah, Google Chat ini ya salah satu produk dari Google, namun tidak terlalu famous gitu ya, tidak terlalu benar-benar banyak orang yang pakai karena mungkin belum terbiasa. Nah, di sini apa yang bisa kita gunakan? Kenapa kita bisa lebih memilih Google Chat dibandingkan dengan WA atau Telegram? Kadang-kadang kita ingin nomor handphone kita ini privat kan ya. Saya juga sebenarnya kadang agak aduh gimana nih nomor handphone udah menyebar kemana-mana gitu. Nah, ketika kita ingin privat, maka kita bisa beralih dari WA ke chat. Misalnya, khusus untuk setiap pelatihan saya maunya pakai chat aja. Nah, chat ini kuncinya adalah akun Gmail. Jadi, kalau misalnya Gmail kita lupa passwordnya, kita tidak bisa masuk ke chatnya. Kalau misalnya akun belajar ID kita di take down, itu kita tidak bisa masuk ke chatnya. Jadi, kuncinya itu adalah Gmail. Berbeda dengan WA dan Telegram yang kuncinya adalah nomor handphone. Nah, si chat ini, nah kelebihan-kelebihannya adalah privacy ya. Jadi yang tersebar hanyalah alamat email kita, sedangkan nomor handphone kita tidak tersebar. Kemudian sebagai ruang berkolaborasi dan mudah untuk men-track chat. Nah, tampilannya di handphone seperti ini, kita bisa download dulu aplikasinya Google Chat. Khusus untuk kegiatan-kegiatan Google Certified, Google Master Trainer, dan sebagainya, itu tidak ada grup WA. Jadi semuanya pakai Google Chat, sehingga ketika kita sedang berlibur, sedang apa, ada tugas atau sebagainya, tidak terlalu terganggu gitu. Seperti itu. Nah, kalau di Gmail, kalau kita sudah aktif chatnya, itu di sini ada nih, ini chat saya, chat pribadi, dan yang ini ruang. Nah, bagaimana cara membuat ruang? Kita bisa, ruang itu kalau di WA itu grup. Di sini kita klik ruang. Nah, kita bisa buat ruang atau buat grup baru gitu ya. Nah, masukkanlah alamat emailnya. Namanya dulu, nama ruangnya misalnya pelatihan GFE 30 Oktober. Nah, kemudian kita mau masukkan alamat emailnya nih, ada Bu Dewi misalnya. Seperti ini. Kemudian ada yang lainnya. Nah, di sini kita bisa klik untuk izinkan orang di luar organisasi. Maksudnya apa? Maksudnya agar orang yang punyanya itu Gmail, bukan akun belajar ID, itu bisa tetap masuk. Kemudian kita buat. Nah, otomatis di sini ada ruang yang baru, yaitu pelatihan GFE 30 Oktober. Nah, di sini saya dengan Bu Dewi ya. Kalau misalnya kita mau menambahkan orang, berarti di sini kita tambahkan orang. Nah, dari mana kita bisa mendapat email, alamat emailnya? Kalau untuk pelatihan sendiri kan Bapak Ibu suka mengisi alamat emailnya ya. Jadi lebih mudah. Chat juga bisa digunakan dalam kedinasan, misalnya di sekolah semuanya sudah pakai akun belajar ID, oh kita beralih yuk ke chat untuk hal-hal kedinasan, misalnya kita pakainya chat seperti itu. Di sini juga ada kita bisa menetapkan sebagai tugas dan membagikan drive seperti itu. Sebenarnya isu utamanya tetap si Google Chat ini adalah untuk komunikasi, sama seperti WA dan Telegram, cuman ini itu produknya Google. Demikian pengenalan tentang Google Chat dan Gmail dari saya ya, untuk menambahkan beberapa aplikasi atau fitur-fitur dari Google yang sudah tersedia di akun belajar ID Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya mungkin kita masuk ke sesi pertanyaan ya, selama 30 menit masih ada waktu, Mister ya? Ya, siap. Kita langsung saja bagi Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan, boleh bertanya langsung. Ya, Ibu Yanti. Ibu Yanti, maaf mungkin belum belum diaktifkan speakernya. Tidak ada speakernya. Assalamualaikum. Nah, ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya nih, ini apa? Tadi kan kita bisa menjadwalkan kirim. Ya. Kalau pas kita jadwalkan umpamanya besok, berarti besok itu HP kita itu harus aktif pakai datanya. Atau bagaimana? Yang Gmail ya, bukan? Iya, yang Gmail. Enggak, Pokoknya kan kita jadi kirim sekarang. kalau misalnya kita sudah jadwalkan itu sudah terekam. Jadi meskipun misalnya handphone kita mati atau apa, dia udah otomatis terjadwalkan seperti itu. Oh iya, makasih. Satu lagi tadi mengenai Jamboard itu. Kan tadi dikirim linknya kan? Saya pencet. Kalau di HP nggak bisa ya pakai Jamboard itu? Kalau di handphone saya belum pernah coba ya, Bu. Kayaknya Ya. karena kalau misalnya yang pakai apa namanya? Yang kayak Galaxy Note gitu bisa ya, Mister ya? Untuk HP sebenarnya sih bisa ya. Yang penting nanti Bapak Ibu masuknya ya via Google Chrome, lalu di settingnya Ibu bisa ketuk versi desktop ya, versi desktop. Nanti layarnya akan muncul sesuai dengan laptop. Selama HP-nya touchscreen, nanti insya Allah bisa gunakan. Hanya saja kan yang namanya Jamboard itu kan papan tulis digital. Tentunya kita butuh layar yang luas ya. Kalau di HP sedikit apa ya kurang luas, tentunya pengalamannya akan berkurang seperti itu. Oh ya, makasih Pak, Bu. Iya. Ya, siap. Ini ada pertanyaan, Mister, dari Ibu Riri, ada langkah-langkahnya enggak untuk Jamboard dari handphone? Mungkin di YouTube-nya sudah ada belum ya? Atau mau dipraktekkan? Apakah layarnya sudah nampak saya, Bapak Ibu sekalian? Iya. Ya. Oke. Ini saya masuk ke aplikasi Chrome. Kemudian kita masuk ke Jamboard. Jamboard google.com. Oke. Nah, silahkan lihat. Saya coba tampilannya landscape aja. Layar apa? Suara saya terjelas dengan jelas ya? Iya, terdengar. Oke. Ini Ibu lihat di titik 3. Nah, ini settingan ya, ini setting. Silakan Ibu klik desktop set. Ya, desktop set. Ya. Maka secara otomatis tampilannya akan menjadi seperti laptop. Ya. Lalu silakan ketuk tanda plus ya, untuk membuat dokumen. Kita ketuk ya, kita tunggu ya. Oke. Secara otomatis akan langsung nampak latar muka aplikasi Jamboard. Tapi di sini belum ada judul. Ingin menambahkan judul, silakan kita ketuk saja. Nah, secara otomatis akan seperti ini. Misalkan saya akan memberikan sebuah nama, uji coba Jamboard. Ya, pelatihan. Jadi ini saya pribadi, Bapak Ibu, sebagai informasi untuk latihan saya ya. Jadi semua pekerjaan saya berusaha untuk menggunakan HP. Jadi saat mobile pun saya berharap bisa membantu saya gitu. Saat saya bisa menggunakan HP ini untuk pekerjaan saya seperti itu. Oke. Kemudian enter. Nah, ini kan sudah di itu tuh. Nah, kita akan mencoba
bisa kita perbesar ya, bisa kita perkecil pakai cubit ya, cubit 2 jari. Lalu kita geser coba. Nah ini nih keynote nih, bukan sticky note. Misalkan ini materi diskusi. Lalu kita enter. Simpan. Nah, akan muncul sticky note yang tulisannya ini materi diskusi. Lalu kalau ingin coret-coret, kita lihat di Agak di panel zoom sebelah. ya. Agak di zoom Ya. sedikit. Nah, bisa kita coret-coret ya, Bapak Ibu. Artinya pertanyaan Ibu, apakah bisa memanfaatkan Jamboard melalui HP? Jawabannya bisa. Nah, baik, saya akan bahas sedikit tentang Jamboard ya. Karena tadi Mr. Lutfi hanya menceritakannya di PDF, mungkin Bapak Ibu ada yang penasaran seperti apa tampilannya. Jadi saya izin share screen. Nah, di sini ada yang namanya papan tulis virtual, Bapak Ibu bisa buka. Lalu di sini nanti ada mulai papan tulis baru. Nah, di sini kita bisa ingin membagikan dengan berapa orang gitu ya. Siapa saja yang akan melihat si link ini kita bisa atur. Kita juga bisa mengatur untuk jangan beri akses. Misalnya kita ingin berbagi dengan siapa saja, itu kita bisa berikan aksesnya di sini ya. Apakah orang lain bisa melihat saja atau hanya bisa mengedit? Nah, di sini misalnya saya maunya saya aja yang nulis, siswa tidak usah nulis gitu ya. Saya di sini sudah. Nah, ini adalah linknya. Nah, seperti ini tampilan Jamboardnya. Masih loading. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Di sini loh bilang. Nah, ini adalah linknya untuk Jamboardnya. Ini kayaknya karena sinyal, jadi tertutup lagi Jamboardnya. Seperti ini adalah tampilan Jamboard. Di sini kita bisa menulis, misalnya saya mau menulis Anissa gitu ya. Susah ini saya pakai mouse, tapi untuk pembelajaran saya juga pakai drawing tablet ya, karena saya juga guru matematika, jadi biasanya pakai drawing tablet. Nah, ini untuk menghapus seperti ini. Kemudian ini kalau kita mau memilih sesuatu, nah untuk sticky note-nya itu adalah yang ini, yang tadi dimaksud oleh Mr. Lem tentang sticky note itu yang ini. Kita bisa misalnya berkolaborasi nih. Saya membagikan link Jamboard ini nih, KRX, VNAC, VNB, sehingga nanti saya membuat sticky note dan anak-anak atau siswa-siswa kita bisa membuat sticky note. Misalnya saya tanya gini, bagaimana pendapatmu tentang kegunaan dari akun belajar ID. Nah, nanti siswanya tuh bisa di sini menulis sticky note, ada banyak sticky note, itu namanya berkolaborasi ya. Cara untuk berkolaborasinya di sini ada bagikan. Nah, Bapak Ibu bisa membagikan si Jamboard ini kepada siswa sehingga nanti siswanya bisa berkolaborasi di sini nih. Kita tinggal masukkan email seperti biasa atau kita bisa suara saya terdengar tidak ya? Di sini hujan besar.
Dengar. Nah, bisa klik siapkan link. Nanti Bapak Ibu salin link ini. Coba ya, kita coba. Kalau Bapak Ibu pakai ini, nah ini linknya. Nah, Bapak Ibu tuh bisa di sini. Misalnya saya bertanya nih. Mana tadi ya? Jamboardnya. Oh ini. Nanti di sini bisa kita berkolaborasi bersama-sama untuk menulis bersama. Nah, nanti si Jamboard ini otomatis terekam di Google Drive kita nih di sini. Nah, ini adalah Jamboard yang tadi sudah kita buat. Kalau misalnya tertutup, Bapak Ibu bisa ambil dari Drive. Cuman karena ini kan yang tadi membuat Google Meet-nya itu Mr. Lutfi ya, sehingga saya ini setiap mau membuka ada harus permintaan akses kepada Mr. Lem gitu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu membuat ini sendiri, tidak berkolaborasi seperti saya, itu lebih mudah untuk membagikan akses Jamboard kepada siswa seperti itu. Ibu Nikmah ingin bertanya, Ibu Yanti nanti setelah Ibu Nikmah ya. Ibu Nikmah mangga duluan. Ibu Nikmah mau bertanya atau tidak? Tidak, Mbak, tidak. Oh, tidak, berarti Ibu Yanti mangga silahkan. Ini Muhammad Burhan, Ibu. Ibu Yanti tadi duluan, Pak. Pak. Nanti Pak Muhammad iya, Burhan iya, setelah Ibu Yanti ya. Baik, siap. Ibu Yanti, tapi suaranya belum muncul, mungkin mute-nya belum diketuk ya. Belum ada suaranya. Ya, saya juga belum mendengar, Ibu. Dari saya, Bu, Pak Burhan. Bagaimana Bu Yanti? Kita ke Bu Burhan dulu ya, sambil menunggu Ibu bisa ini. Iya, Silakan Burhan. siap. Terima kasih. Terima kasih Pak Lutfi sama Bu Anissa yang sore hari ini sudah memberi materi banyak sekali. Saya hanya ingin menanyakan materi yang telah disampaikan Pak Lutfi. Ya, ada 4 poin yang tadi. Saya hanya tanya ini Pak, endingnya tugas dari Pak Lutfi itu nanti apakah di share di Google Classroom miliknya Bu Anissa? Kalau nanti ending tugasnya Pak Lutfi itu dimasukkan di Google Classroom-nya Bu Anissa, mohon nanti untuk materi itu bisa dimasukkan di sana Pak. Jadi tidak masuk ke Telegram yang banyak itu. Jadi materi-materi yang berkaitan langsung dengan tugas itu bisa dimasukkan di Google Classroom. Tetapi kita sepakat kalau memang untuk memperluas materi bisa join di Telegramnya Pak Lutfi yang banyak itu. Mungkin itu Pak Lutfi. Bu Anissa, terima kasih. Mohon maaf. Matur nuwun. Oke. Terima kasih Bapak Burhan. Jadi untuk saya pribadi adalah partner dari Ibu Anissa yang kebetulan dimintai oleh Ibu Anissa untuk membahas hal itu. Jadi untuk penugasan itu hanya dari Ibu Anissa. Seperti itu ya Ibu Anissa ya? Gitu. Iya, betul. Jadi nanti untuk tugasnya hari kedua ada ya tentang YouTube. Mungkin nanti butuh materi dari Mr. Lutfi, namun di Classroom sendiri sudah ada bantuannya. Jadi nanti cara mengerjakan tugasnya
sama seperti hari kemarin ya Bapak Burhan dan Bapak Ibu yang lain, ada LK, kemudian ada panduan tugas, dan juga ada rekaman untuk tugas per tugasnya, seperti itu. Namun untuk memperluas wawasan tentang YouTube kan kalau yang saya tugaskan itu hanya silahkan upload video Bapak Ibu ke YouTube gitu. Nah, bagaimana caranya supaya yang diupload itu bagus? Nah, mungkin bisa masuk ke telenya Mr. Lutfi kalau ingin memperbagus videonya seperti apa gitu. Karena termasuk saya sendiri ya, kenapa saya mengundang beliau, karena saya sendiri punya YouTube tapi hanya sebatas untuk mengajar saja. Jadi agar si video yang diupload tidak besar ke Classroom seperti itu. Jadi saya semuanya tugas itu video mengajar itu sudah saya upload di YouTube. Jadi hanya seperti itu kalau saya belum sampai ke bisa mengedit si video itu sampai bagus gitu. Ya, seperti itu ya Pak Burhan. Jadi untuk saya pribadi tidak ada tugas. Penugasannya semuanya dari Ibu Anissa. Adapun materi yang tadi saya sampaikan itu sebenarnya sudah ada di perkenalan trainer ya. Nah, gitu. Ya, seperti itu ya Pak. Bapak. Siap, matur nuwun. Ya, siap. Terima kasih. Untuk yang lain silakan monggo. Ya, Ibu Yanti sudah ada suaranya? Oh, belum ya. Ibu Nur Sriyanti aja dulu ya, Ibu Yanti suaranya belum muncul. Baik, terima kasih Pak Lutfi dan Ibu Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya, jika sulit untuk bersuara, mungkin bisa di chat juga, bisa bertanya-nya ya. Silakan Ibu Nur. Ya, jelas suara saya ya, Bu ya. Jelas Ibu, jelas. Jadi begini Pak Lutfi, jadi saya ini masih awam sekali tentang YouTube. Saya pernah bikin konten gitu ya. Cuman ya nggak menarik begitu, nggak pede lah, intinya seperti itu. Nah, apakah dalam pembuatan video pembelajaran ini harus bikin videonya terlebih dahulu baru di-share di YouTube ya? Kemudian dalam misalnya ketika video itu terlalu panjang durasinya ya, mungkin perlu dijelaskan cara pemotongan video tersebut gitu. Jadi memang maaf seperti sangat awam tentang YouTube ini, dan sekarang metode pembelajaran kami juga sudah diarahkan untuk ke sana. Mungkin seperti itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf karena kalau saya buka video ini sinyalnya kurang bagus ini. Jadi mohon maaf saya menggunakan ini. Baik, siap. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja saya izin menjawabnya ya Ibu Anissa ya. Dan terima kasih Ibu Nur Sriyanti. Dari sekolah mana Ibu Nur? SMK 1 Pemangkat Kalimantan Barat, Sambas, Kabupaten Sambas. Sambas. Dari ujung negeri. Ada santri juga dari sana. Oh iya. Iya. Alhamdulillah untuk pesantren sini ya se-Indonesia ada. Gitu. Oke, jadi seperti ini Ibu. Untuk bisa memanfaatkan YouTube, ya kita harus bikin video terlebih dahulu. Tetapi untuk pembuatannya itu sebenarnya ada dua cara. Bisa secara langsung atau bisa kita bikin sendiri, bikin dulu maksudnya. Kalau secara langsung bisa kita pakai istilah live streaming. Namun untuk live streaming itu bisa kita manfaatkan fitur tersebut saat subscribernya itu sudah sampai standar gitu. Tapi kalau misalkan belum memenuhi standar, maka Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi misalkan PowerPoint untuk presentasi Ibu, lalu di-shooting, direkam, setelah itu sedikit diedit misalkan, boleh, lalu kemudian di-upload, seperti itu. Lalu kalau misalkan ingin videonya tidak terlalu panjang, bagaimana caranya supaya sedikit-sedikit tetapi semua materi ajar kita tersampaikan? Ini pertanyaan bagus ya. Jadi saat kita berbicara tentang psikologi anak ya, fokus terhadap sebuah materi itu jangka waktunya itu terbatas. Biasanya kalau 50 menit anak-anak itu hanya bisa fokus 20 sampai 30 menit. Setelahnya itu biasanya mereka sudah nggak fokus, sudah ingin bermain dan sebagainya. Kalau tidak salah seperti itu. Dan Bapak Ibu semuanya pastinya sudah paham itu. Nah, bagaimana cara memotongnya? Silakan Bapak Ibu bisa memanfaatkan ya
memanfaatkan subbab-subbab yang Bapak Ibu ajarkan. Misalkan videonya tidak perlu panjang-panjang, 3 menit saja. Misalkan kalau matematika berkaitan dengan logaritma. Video pertama tentang definisi logaritma. Itu mungkin bisa 1 menit bahkan 2 menit bisa. Lalu video kedua tentang sifat pertama. Jadi tidak harus Bapak Ibu membuat sifat 7 1 video. Wah, itu bikin bosan itu, bikin bosan. Jadi silakan 1 menit untuk sifat 1. 1 menit lagi untuk sifat 2. Jadi kalau Bapak Ibu kenal Mobile Legends, itu game kan? Bapak Ibu kenal nggak itu? Nah, ini kalau berbicara tentang game ini panjang ini. Jadi gini, kenapa anak-anak betah main game? Nah, pertanyaan besarnya seperti itu. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa anak-anak suka game? Nah, silahkan faktor-faktor yang membuat anak-anak suka game, kita bisa mengaplikasikan tersebut ke media kita. 1, game itu ada faktor penasarannya. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau sudah masuk ke level 1, supaya bisa masuk ke level 2 harus melakukan ini itu. Nah, jadi nanti ada materi tentang gamifikasi. Nah, itu bisa kita manfaatkan Google Form juga dan sebagainya. Yang kedua, saat anak-anak bisa menyelesaikan level 1 di game itu pasti akan ada apa, Ibu? Ayo, Bapak Ibu mungkin bisa menjawabnya. Ada perayaan, ada poin yang didapatkan. Nah, jadi kita sebagai guru seharusnya ketika anak-anak bisa menggapai satu materi, satu pencapaian yang sangat berharga, kita beri penghargaan. Pasti anak-anak senang gitu. Nah, kemudian ketika game itu misalkan gagal, tidak langsung didaftis, kamu gagal, tetapi di situ ada silahkan coba lagi atau menyetop. Nah, jadi kita sebagai guru beri remedial, beri apa? Kita beri semangat gitu. Nah, silahkan faktor-faktor yang ada di game itu bisa kita ambil sisi positifnya, kita aplikasikan di pembelajaran kita. Yang terpenting kita tetap semangat untuk itu. Seperti itu Ibu Nur Trianti, semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat. Amin. Oke, baik. Mungkin pertanyaan terakhir ya, Mister. Setelah pertanyaan ini nanti saya akan menjelaskan tugas kedua dan juga kedua, ketiga dan juga uji kompetensi. Ini ada titipan pertanyaan dari Ibu Yanti. Untuk membagikan dengan Jamboard ke siswa agar siswa lebih bisa interaktif, bagaimana ya? Jadi bagaimana tips dan triknya menggunakan Jamboard agar interaktif, jadi tidak satu arah? Seperti itu, Mister, pertanyaannya. Oh ya, oke. Terima kasih Ibu Yanti atas pertanyaannya. Ini sangat bermanfaat sekali ya. Kita di sini sharing ya. Jadi bagaimana anak-anak supaya bisa aktif ya saat berinteraksi dan kita bisa mengetahuinya. Jadi memang ketika kemarin saya coba, Jamboard itu sudah terintegrasi dengan Google Meet. Ya. Saat kita dan anak-anak join ya di Google Meet, ya, kita pastikan anak-anak itu aktif. Maksudnya mikrofonnya aktif, kemudian videonya aktif. Dan nanti ketika kita buka ya fitur Open Gym-nya itu, nanti bisa menuju ke Windows terbaru. Kemudian di situ linknya kita bagikan ke anak-anak. Nah, lalu bagaimana supaya aktif? Ya kita sebagai guru untuk terus mengajak anak-anak biar aktif seperti itu. Dan tentunya kita bisa memberikan ya sebuah pembelajaran yang kreatif, kemudian yang berkaitan dengan kehidupan mereka, sehingga mereka itu tidak merasa aneh ya, dan mereka juga merasa ini materi ini sudah pernah saya alami nih,
ini materi ini manfaat gitu. Sehingga anak-anak itu bisa menyatu gitu dengan materi kita gitu. Sebenarnya ada beberapa unsur ya yang bisa Bapak Ibu pelajari terkait 5 elemen pembelajaran ya. Salah satunya bagaimana materi kita bisa berkaitan dengan kehidupan nyata. Bagaimana materi kita bisa menumbuhkan rasa kerjasama si anak-anak. Bagaimana materi kita bisa menumbuhkan anak-anak itu berpikir kritis. Nah, Bapak Ibu bisa searching ya 5 elemen pembelajaran. Dan ada istilah SAM ya, SAMR. Nah, silakan nanti bisa dipelajari supaya anak-anak bisa semangat. Tetapi ini ada tapinya nih. Hal itu tidak langsung bisa kita lakukan secara cepat, Bapak Ibu. Lalu bagaimana? Anak-anak ya kita latih dari awal ya. Ya contohnya di sekolah saya nih di sini. Anak-anak kalau saya suruh belajar kelompok ya, diskusi, berpikir sedikit aja anak-anak sudah ogah-ogahan. Apalagi matematika. Ya, Ibu Anissa pasti sudah paham gitu. Nah, tapi kita berusaha untuk melatih anak-anak supaya berani berpikir. Nah, jadi ada istilah flip classroom. Nah, Ibu sudah tahu kan ya, flip classroom itu apa sih? Belajar kelas terbalik, bukan kelasnya yang dibalik dari atas ke bawah, bukan. Tetapi anak-anak diminta untuk mempelajari materi dulu, lalu di kelas diskusi. Nah, diskusi itu kita bisa memanfaatkan Jamboard saat kita PJJ. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tapi nanti kalau misalkan Bapak Ibu ingin diskusi lebih lanjut, insya Allah saya akan open myself ya to accept your chat ya, baik di WhatsApp ataupun Telegram. Oke, itu Ibu Anissa. Baik, terima kasih Mr. Lutfi atas jawaban dan pemaparannya. Bapak Ibu, dikarenakan waktunya ini tinggal 6 menit lagi, saya akan sedikit share screen, kemudian saya akan jelaskan tugas di hari ini dan hari besok. Mengingat ini adalah hari terakhir kita Google Meet ya. Khawatirnya nanti jika Bapak Ibu tidak diberi arahan hari ini, nanti bingung gitu. Setelah 2 hari ini harus apa yang dikerjakan gitu. Nah, di sini saya mau share screen classroom-nya. Nah, di classroom ini Bapak Ibu silahkan fokusnya di tugas kelas ya, jangan melihat tugas-tugas dari forum. Nanti Bapak Ibu pusing karena ini akan tertumpang tindih dengan chat dari peserta lain. Jadi Bapak Ibu silahkan fokus ke tugas kelas. Di sini ada survei pasca pelatihan tanggal 5 November. Kemudian ini adalah saya ulang kembali yang kemarin ya, keperluan administrasi dan pelaporan ini adalah biasanya yang Bapak Ibu perlukan untuk kenaikan pangkat bagi yang PNS. Terkait surat undangan, kemudian materi pelatihan, flyer dan lain sebagainya serta daftar hadir peserta. Nah, untuk materi pelatihan di sini saya ada rekaman Google Meet hari pertama, kemudian ada materi pelatihan mengenai sosialisasi akun belajar ID. Nah, kemarin ada yang bertanya bagaimana caranya mengubah Word ke form secara otomatis. Di sini saya sudah berikan materinya. Ini perkenalan trainer dan ini materi hari pertama. Kemudian ini materi yang dari Mr. Lem ya, materi pelatihan hari kedua. Nah, untuk besok materi pelatihan hari ketiga ada 2 video yang bisa Bapak Ibu saksikan ya untuk pendalaman mengenai Jamboard. Dan yang satu lagi adalah mengenai Google Site, karena besok itu tugasnya adalah membuat satu Google Site yang bebas sesuai dengan keinginan Bapak Ibu, mau Google Site tentang diri Bapak Ibu, mau pengenalan sekolah, mau portofolio siswa, boleh.
Nah, adapun tugas prakteknya, di sini yang pertama adalah cara mengerjakan tugas. Jadi bagaimana cara mensubmit. Walaupun kemarin saya sudah jelaskan ya. Di sini ada tugas panduan tugas praktek hari pertama dan ini untuk yang hari kedua. Nah, di sini ada panduannya tapi belum kayak karena saya schedule ya, jadi belum keluar nih. Kayaknya tadi kemarin saya schedule-nya jam 15.00. Nah, di sini ada tugas praktek hari kedua sama seperti kemarin. Yang ini adalah panduan dan Bapak Ibu mengerjakannya di sini. Wah, ada yang sudah selesai nih menyerahkan. Nah, pastikan Bapak Ibu menyerahkan setelah dikerjakan ya, karena nanti kalau diserahkan dulu kemudian belum dikerjakan terus saya periksa nanti belum ada pekerjaannya, jadinya 0. Nah, untuk hari ketiga tugasnya adalah membuat site di sini. Nanti site-nya Bapak Ibu simpan di sini. Ada alamat link untuk site-nya. Kalau misalnya Bapak Ibu nanti bingung, aduh tugas saya apa lagi? Nanti Bapak Ibu bisa lihat lagi di akhir rekaman video ya. Nah, nanti di sini alamat website-nya diketikkan di sini lalu kirim. Nah, berarti tugasnya ada 3. Tugas praktek hari pertama, kedua, dan ketiga. Setelah selesai mengerjakan 3 tugas, Bapak, Ibu jangan lupa untuk mengisi daftar hadir hari pertama, kedua, dan ketiga. Untuk daftar hadir hari pertama adalah yang paling penting, seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, ini adalah autocrat ke sertifikat. Nah, kemudian untuk ujian bisa mulai besok dari jam 8 sampai hari apa Bu Anissa? Sampai hari Minggu, minggu depan, sampai tanggal 7. Nah, cara mengerjakan ujiannya saya berikan videonya di sini. Cara mengulang ujian juga saya berikan videonya. Bapak Ibu di sini, ujian akhirnya itu nanti pastikan kan ada nama trainer. Nama trainernya pastikan Anissa Wijayanti. Alamat email trainernya adalah anissawijayanti10@guru.sma.belajar.id dan trainernya adalah saya adalah sedang mengikuti Google Master level 3 gitu ya. Jadi di sini pastikan alamat emailnya adalah ini. Karena supaya sertifikatnya nanti ada ke saya. Seperti itu. Nah, semua tugas ini batasnya adalah tanggal 7. Jadi walaupun saya mempostingnya per hari ini, hari kemarin, hari besok, kemudian ini semuanya boleh Bapak Ibu kerjakan di deadliners gitu ya, di akhir-akhir minggu depan, misalnya Sabtu Minggu karena Bapak Ibu sudah mulai PTM jadi sibuk di sekolah. Tidak apa-apa, tapi yang paling penting Bapak Ibu harus isi ujian akhir ini dan isi umpan balik. Nanti kalau semuanya sudah, nanti saya akan mulai mendistribusikan sertifikatnya. Seperti itu. Mungkin sertifikat minggu depan ya Bapak Ibu. Jadi jika ada yang bertanya mengenai sertifikat, namun masih minggu-minggu ini tuh sepertinya belum bisa gitu. Nah, apakah tugasnya bisa menyusul? Bisa ya. Tugas yang hari kemarin, hari ini, hari besok, semuanya boleh mengerjakan tugasnya di akhir. Yang penting sebelum hari Senin. Saya periksa itu baru hari Senin. Jadi nanti saya periksa sekaligus aja di hari Senin. Seperti itu. Jika tidak punya akun Belajar ID dan ada beberapa tugas yang terhambat karena fitur itu tidak muncul, karena Bapak Ibu menggunakan Gmail biasa, maka tidak apa-apa, tulis saja di situ, Bu Anissa saya menggunakan Gmail pribadi sehingga tidak bisa untuk tugas yang ini. Namun untuk membuat tugasnya itu yang membuat channel YouTube semuanya bisa ya. Mau pakai akun Belajar ID, mau pakai email pribadi juga bisa. Seperti itu. Ada pertanyaan tentang tugas Bapak Ibu sebelum saya tutup? Alhamdulillah berarti sudah paham ya. Mister kita foto aja ya. Apa namanya? Siap. Dari situ aja ya fotonya. Foto bersama. Oke, dari sini ya. Bapak Ibu silakan buka kameranya. Misternya bilang 1, 2, 3. Ini untuk pindah apa nih, pindah halamannya kok nggak ada tanda panahnya ya? Kalau di ini nggak bisa, dia hanya bisa memperbanyak nih. Coba saya perbanyak peserta ya. Ya. Coba dari situ aja Ibu Anissa, boleh? Oke deh. Kelemahannya itu dibandingkan dengan
Iya. dibandingkan dengan Zoom. Dia hanya 40. Kalau misalnya kita mau banyak itu kita harus pakai add-on Meet Grid View. Cuman ketika saya coba nih pakai Meet Grid View di laptop ini, kayak laptop saya kurang support gitu. Jadi loading. Oke, kita foto ya. 1, 2, 3. Baik. Belum muncul banyak nih. Nah. Sekali lagi Bapak Ibu silahkan dibuka kameranya. 1, 2, 3. Sama. Lumayan timnya anu mana ya, Pak ya? Untuk pertemuan kali Terima ini kasih ya semuanya Bapak Ibu. Ya. Saya dan Ya, Mr. saya Lim undur mohon diri maaf Bapak ya. Ibu. Nah, siap.